Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, ketuhanan yang Maha Esa, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di Bakti Sala Wihara Pangutangan dengan keadaan sehat dan sejahtera. Yang saya hormati Romo Panita dan Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang berbahagia. Perkenankanlah saya, Michelle, yang akan membawakan acara ritual Fatina 2566 tahun Buddhis 2022 pada malam hari ini. Memasuki acara yang pertama adalah Biku Sangha memasuki ruang Bakti Sala. Para umat dipersilakan untuk berdiri dan bersikap anjali.
umat dipersilakan duduk kembali. Dan untuk memohon Aradhana Dhamma Disana kepada Bante. Hari ini tanggal 15 Oktober tahun 2022, ajaran Buddha sudah 2566 di tahun 2022. Pada malam hari ini dalam rangka Katina Dana, sedikit akan menggambarkan tentang bagian dari kitab Iddhipitaka bab 1 bagian 26. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Para romo, ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari kami sedama, kita semua di sini masih bertemu dengan kegiatan, aktivitas ataupun acara Katina. Ini bukan satu kebetulan, bukan satu hal yang mudah untuk bisa terlaksana seperti ini, karena semua ini bagian dari cara kerjanya hukum sebab akibat atau hukum karma. Kita dulu mungkin di kehidupan lampau sudah pernah dalam satu komunitas atau satu pemikiran, satu kegiatan atau satu aktivitas yang sama. Setidaknya kita sudah pernah menjadi siswa Buddha, sehingga di kehidupan sekarang kita bisa bertemu, kita berjumpa, melaksanakan kegiatan upacara Hari Katina. Bapak Ibu, dalam kitab Iddhipitaka, di kitab ini, dalam bagian Tipitaka ini, itu adalah kutipan-kutipan dari ucapan Sang Buddha yang isinya nasihat-nasihat khususnya kepada para biku. Dalam kitab Iddhipitaka bagian 1 bab 1 bagian 26 ini isinya sederhana, hanya sedikit saja, berhubungan dengan apa yang Bapak Ibu tadi dengar dari renungan waktu saat meditasi tentang jasa-jasa. Namun di kitab Iddhipitaka ini Sang Buddha to the point membicarakan, menjelaskan kepada para biku bahwa seandainya demikian dimulai oleh Sang Buddha, para biku, seandainya semua orang tahu bahwa memberi atau berbagi itu menghasilkan buah yang sangat besar hasilnya. Apapun yang diperoleh di saat ini, itu semua bagian dari pemberian atau berbagi.
Intinya di situ Bapak Ibu dalam kitab Pitaka ini, karena hidup ini siklusnya itu selain dari lahir, tumbuh, kembang, dari anak, remaja, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan meninggal. Jika memang orang atau seseorang itu bertekad untuk lahir kembali dengan perbuatan baik yang dilakukan, mereka akan lahir kembali. Jika mereka bertekad untuk menikmati kebahagiaan surga, setiap perbuatan baiknya didedikasikan atau diniatkan untuk lahir di dalam surga, itu pun akan lahir dalam surga. Sistem kerjanya hukum karma itu juga ada dorongan dari niat, dari kehendak setiap perbuatan yang kita lakukan. Arti dari pemberian itu menjelaskan satu hal yang penting. Seseorang memberi tidak hanya sekedar memberi saja, tapi upaya-upaya untuk memberi ini itu menjadi hal yang sangat penting, yang esensial, karena proses untuk bisa memberi ini diperlukan perjuangan. Syukur-syukur para Bapak Ibu sudah punya hal tertentu yang akan diberikan. Dalam hal ini sekira sekarang ini dalam bentuk harta, kekayaan. Jadi gampang saja tinggal mengambil bagian yang apa yang pernah disimpan dari bagian sedikit yang dimiliki untuk berbagi misalnya, itu lebih mudah. Karena di zaman Buddha, Sakyamuni Buddha sama Sang Buddha Sakyamuni, itu tidak semua orang kaya. Tapi zaman Buddha juga banyak sekali orang yang benar-benar kaya. Dari cerita-cerita kitab suci itu, kalau mengundang Buddha dan murid-muridnya itu sekali datang itu bisa 500 biku, 100 biku, 200 biku. Bayangkan saja, itu seperti pesta mengundang segitu banyak biku. Ya. Kalau di negara-negara Buddhis, seperti di negara yang mayoritas skala lebih mudahnya di Thailand, itu kalau mengundang biku tinggal menghubungi 100 biku namanya, menghubungi aja satu wihara besar sama bikunya, siapa kepala wiharanya misalnya. Bante, saya berniat untuk berdana kepada 100 biku, mohon Bante terima. Jika diiyakan, itu bisa diusahakan. Jika di tempat itu tidak ada 100 biku, dia bisa mengundang dari wihara lain, seperti itu. Dan itu hal yang biasa yang masih bisa dipraktekkan di kehidupan sekarang ini. Makanya dalam hal memberi ini, Bapak Ibu, orang harus bekerja dengan tulus, istilahnya bekerja dengan bahasa umumnya, dengan halal, dengan sah. Ya, jadi hasilnya jika diberikan itu, istilahnya disebut di dalam, sering disebut di dalam kitab suci itu pemberian murni, karena didapatkan dengan cara-cara yang benar. Ya, cara-cara yang benar. Tapi kalau pemberian itu didapatkan dari cara-cara yang tidak benar, seperti pelanggaran Pancasila kedua, itu suatu hal yang salah. Ya, atau didapatkan dari hasil penjagalan dan sebagainya, itu juga disebut sebagai cara yang salah. Jadi sesuai dengan jalan utama unsur 8, ada pencaharian yang benar.
Pencarian itu pencarian atau pendapatan atau income itu didapat dengan cara yang benar. Ya. Nah, nasihat Buddha kepada para biku agar para biku juga memberikan penjelasan, menjelaskan, memberi pengertian, menasihati para umat untuk berbagi. Ya, karena berbagi ini tidak mudah jika yang tidak terbiasa. Tidak mudah Bapak Ibu untuk yang tidak terbiasa. Yang terbiasa menjadi mudah. Karena memberi juga menjadi bagian dari sifat atau jadi karakter juga. Makanya harus belajar. Ya harus belajar. Kalau di pasaran itu sering dikatakan orang tidak akan pernah miskin hanya karena memberi. Seperti itu. Dan ini menjadi satu motivasi sendiri. Ada juga orang yang senang dengan memberi, dia akan semakin bekerja keras, semakin giat, semakin semangat untuk mendapatkan sesuatu dan untuk bisa dibagi atau bisa berbagi Bapak Ibu. Inilah hal-hal yang diberikan kesempatan kepada umat setiap setahun sekali dalam rangka hari besar agama Buddha itu Hari Katina. Dari Hari Katina ini khusus dari pemberian. Namun sebenarnya Bapak Ibu, Hari Katina ini simpel saja, memberi 4 kebutuhan pokok. Itu hal yang paling dasar. Tapi di era modern ini berkembang menjadi hal yang lain-lain, ya, yang lain-lain. Makanya memberi ini menjadi satu hal yang harus dilatih. Kalau cerita-cerita di Buddhis itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Ada seorang suami istri yang miskin, cuma punya kain terbatas. Kalau siang suaminya yang pergi atau istrinya yang pergi dengan kandharma, dengan ganti jubah yang dipakai oleh suaminya atau istrinya, dan itu dan sebagainya, yang kemudian di ending ceritanya itu dengan keikhlasannya diketahui raja yang mendapatkan lagi dana jubah lagi atau dana kain, ya, kain. Makanya nanti para panitia kalau mempersembahkan pakai bahasa Indonesia saja, jadi bukan persembahan bahan jubah ya, sebut saja sebagai jubah lengkap, kan ada sanatinya ya. Jadi pakai jubah lengkap, karena memang sekarang jubah. Kalau dulu Bapak Ibu kalau masih ingat awal-awal ada Hari Katina di sini, ketika itu masih ada Bante Cito, ada Bante Cano, ada saya. Kalau Hari Katina dulu ada 2 atau 3 tahun berturut-turut itu mempersembahkan kain putih. Ya, kalau apa masih ingat di sini Bapak Ibu? Dulu kalau Bante pulang dari Katina, dari kelilingan itu menumpuk jubahnya itu. Ini dibagi-bagi, ada yang dibikin macam-macam lah ya, tapi nggak dijadikan jubah karena waktu itu memang masih sangat sederhana ya. Itu di awal-awal tahun 2000-an ya, sekitar 2003, 2004, 2005 itu ya. Kalau sekarang sudah jubah lengkap. Kalau dana makan, Bante juga sudah dikasih dana makan. Ya, kalau di acara seperti ini simbolis. Tempat tinggal, Bante juga sudah dikasih tempat tinggal. Obat-obatan juga di obat-obatan. Intinya di situ, ya, intinya di situ. Makanya Hari Katina ini bukan satu sekedar upacara saja, tapi juga harus ada makna yang kita dapatkan. Minimal semangat Bapak Ibu. Kalau orang memberi itu siapa saja, ya. Tapi kalau di dalam kitab Pitipitaka, kitab suci Tipitaka, bagian dari kitab di kitab Pitipitaka itu, di situ disebutkan memberi kepada mereka yang luhur istilahnya, mereka yang bermoral tinggi. Di sini saya ulang supaya ada satu gambaran oleh para bapak ibu dan para romo balita ibu balita dan semua umat
bahwa objek-objek pemberian dalam agama Buddha yang memiliki nilai kebajikan yang tinggi, mulai dari pemberian kepada sama Sang Buddha. Kok memberi kepada sama Sang Buddha, Bapak Ibu, itu diikuti dengan aspirasi, tekad, ya tekad. Makanya Bapak Ibu kalau memberi boleh bertekad. Ya bertekadnya apa? Meniatkan yang berada di tanah untuk apa misalnya, ya untuk kesehatan. Sapini ayuwano sukang balan. Semoga saya kalau sapini, kalau sapite itu semoga Anda panjang umur, menarik, penampilan menarik, bahagia dan sehat. Tapi kalau sapini, saya panjang umur, saya menarik, ya kalau wanita ya saya cantik, anggun, kalau cowok ya saya tampan, ganteng atau apalah gitu ya, bahagia dan sehat. Nah, gitu. Jadi ada tekad memang, tidak hanya sekedar memberi Bapak Ibu. Persis kalau Bapak Ibu nanti ke India, ada rombongan ke India ya, sebagian kan, itu kalau ke tempat lahirnya Bodhisattva Siddhartha, merenungkan disinilah Bodhisattva Siddhartha dilahirkan. Kalau di tempat Sang Bodhisattva mencapai pencerahan, sampai mencapai pencerahan, disinilah Bodhisattva Siddhartha mencapai Buddha. Nanti kalau di tempat Sang Buddha membabarkan Dharma, merenungkan disinilah Sang Buddha membabarkan Dharma pertama kali. Kemudian nanti di tempat mahapan Nibbana, disinilah tempat Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana. Ini direnungkan, diyakini dengan kuat, menimbulkan keyakinan yang tinggi, yang kuat. Maka di dalam Parinibbana Sutra itu sebutkan, istilahnya kita dapat tiket untuk mencapai alam surga. Jadi sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Makanya bagi mereka yang punya harta benda, punya kekayaan dalam agama Buddha, saya bisa menyebutnya sebagai satu kewajiban orang atau kewajiban umat Buddha untuk pergi ke 4 tempat suci, minimal 4 tempat suci. Meskipun nanti seandainya Bapak Ibu pergi Dhamma Yatra, itu ada ke tempat-tempat yang lainnya, ya ke tempat-tempat sejarah yang lainnya. Nah, di dalam memberi juga orang harus bertekad, ada tekad Bapak Ibu. Seperti sebagaimana dulu sebelum menjadi Buddha, Bodhisattva itu juga bertekad. Makanya tekad ini penting, karena dengan tekad ini itu ada satu energi yang kuat sekali, yang tersimpan, yang terekam di dalam diri kita. Istilah modernnya itu di alam bawah sadar kita itu menjadi rekaman data, menjadi data yang akan ikut kita atau Bapak Ibu semua yang berbuat itu sampai kapanpun. Makanya perbanyaklah rekaman data, perbanyaklah catatan-catatan kebaikan-kebajikan itu ya dalam diri kita itu, agar menjadi buah kebajikan-kebajikan yang akan menghasilkan kebahagiaan. Ya, makanya kalau ditanya, kalau kita berbuat baik yang mencatat siapa Bante? Apakah dewa? Istilahnya apakah malaikat? Dalam pengertian hukum pikiran, yang mencatat adalah diri kita sendiri. Kita yang tahu. Ya, kita yang tahu. Meskipun secara sadar mungkin kita lupa, tapi dalam batin kita yang paling dalam, istilah di alam bawah sadar kita mengetahui Bapak Ibu. Dalam pikiran itu ada namanya pikiran alam bawah sadar, itu ada pikiran primitif area sama modern area. Jadi kalau di modern area itu satu ingatan-ingatan yang sifatnya berjangka pendek. Contohnya seminggu kemarin saya ke sana beli ini, saya ketemu siapa, ingat gitu ya. Meskipun nggak ada catatan di HP, nggak ada catatan di sosmednya, nggak ada status, ya ingat. Tapi kalau yang namanya primitif area
itu dari kehidupan-kehidupan, apalagi perbuatan yang dilakukan dengan kesungguhan hati, dengan niat, dengan intensitas batin yang kuat, itu terekam kuat sekali, bahkan dibawa sampai ke dari kelahiran ke kelahiran. Dan jika itu digunakan untuk menunjang mencapai pembebasan nibbana, itu juga akan menjadi istilah umumnya itu bahan bakarnya, yang menjadi energinya untuk mencapai pembebasan, untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Ya, untuk yang kesekian kalinya mengingatkan bahwa kebahagiaan itu sifatnya bertingkat. Ada kebahagiaan duniawi, itu pun macam-macam. Kebahagiaan bagi seorang perumah tangga, kebahagiaan bagi seorang ibu, seorang suami, seorang anak, kebahagiaan bagi keluarga, ya, kebahagiaan untuk kelompok masyarakat, dan bertingkat, ya, kebahagiaan secara global sebagainya. Kemudian kebahagiaan di alam surga, bukan di alam surga saja Bapak Ibu, di alam surga, dan di alam surga juga banyak di dalam ajaran Buddha. Kemudian yang tertinggi kebahagiaan nibbana atau nirwana. Nah, ini tingkatan-tingkatan kebahagiaan. Pemberian yang pertama yaitu yang paling besar, yaitu kepada Sama Sang Buddha. Dan sekarang tidak ada. Tapi energi kekuatan dari Sama Sang Buddha masih ada. Tadi kan dibacakan Katina, kata Katina Bija ada. Harusnya itu dibaca. Ya, ada dibaca. Kata Katina itu, ya. Jadi kenapa kita memberi masih atas nama Sama Sang Buddha? Kan Sama Sang Buddha sudah paling nibbana, tapi kekuatan ajarannya ini masih ada. Makanya setiap kebaktian umat Buddha itu selalu merenungkan tentang sifat Buddha. Itu Bapak Ibu jangan hanya membaca bahasa palinya, dibaca terjemahannya. Itipiso Bhagawa Arang Sama Sang Buddha, itu dibaca, dimengerti, dipahami. Ya, bahkan untuk umat-umat tertentu itu diyakini sebagai satu kekuatan dalam dirinya. Ya, itu tidak salah Bapak Ibu. Ya. Yang kemudian yaitu pemberian kepada Pacceka Buddha Bapak Ibu, yaitu seorang Buddha yang mempraktekkan ajarannya Sama Sang Buddha, tapi dia tidak mengajarkan dharma, tidak mengajarkan dharma sebagaimana Sang Buddha. Ya, dia praktek. Kemudian berdana kepada biku bikuni sangha. Biku bikuni sangha. Jadi sangha ada 3 kategori. Ada biku bikuni sangha, terus berdana kepada biku sangha, berdana kepada bikuni sangha, berdana kepada arahat makhluk orang suci yang tidak akan lahir lagi, yang sudah mencapai pembebasan. Kemudian berdana kepada orang suci anagami yang hanya akan kembali ke dunia ini sekali saja, penyempurnaan mencapai arahat. Kemudian berdana semakin turun, ya, yang disebutkan dari yang tertinggi dan yang turun, yaitu kepada sakadagami, orang suci yang di bawah anagami. Kemudian kepada orang suci sotapati panya atau sotapana. Turun lagi berdana kepada orang baik, orang yang melaksanakan sila, baik pria maupun wanita. Makanya kalau di sini mungkin kegiatan, bikin atangga sila 2 hari, 3 hari. Jadi para umat sekalian boleh berdana untuk kegiatan atasila, karena ini melatih latihan untuk orang yang luhur, batinnya baik, melatih diri melaksanakan sila. Ya, itu bagus Bapak Ibu. Jadi berdana atau beramal, ya, berderma kepada mereka yang berkelakuan baik, berperilaku baik, menjalankan sila. Misalnya kalau di bawah biku, misalnya para biku yang masih latihan, ya, para biku-bikuni suhu gitu kan. Kemudian para samanera
pada para rumah tangga yang melaksanakan sila, kepada bapak ibu pandita, mereka digolongkan sebagai orang yang berperilaku baik. Boleh berdana. Berdana bukan hanya sama bante aja, sama bapak ibu pandita boleh, yang melaksanakan sila, yang tetap menjalankan sila, ya, yang mereka juga membabarkan dharma. Nah, seperti itu. Kemudian berdana kepada orang yang biasa-biasa saja, yang digolongkan ya pokoknya dia baik. Dia baik. Kemudian berdana kepada orang yang tidak baik, Bapak Ibu. Tapi hanya bisa berdana kepada orang jahat misalnya. Hanya bisa berinteraksi untuk membantu, memberi, tapi tidak untuk bergaul. Makanya perlu dipahami di sini. Boleh nggak bagi kita berdana kepada orang tidak baik namanya? Boleh, tapi tidak untuk bergaul. Makanya kalau bergaul ya bergaul dengan orang baik, ya, berinteraksi dengan orang baik. Berinteraksi dengan orang tidak baik itu hanya untuk membantu atau untuk menolong, ya. Kemudian berdana kepada hewan, itu pun masih ada nilainya, Bapak Ibu. Masih ada nilai kebajikannya. Di sini tidak ada disebutkan berdana kepada makhluk peta atau leluhur. Di dalam sutta ini tidak disebutkan itu seperti di pengertian yang lain, seperti pareta, patidana, pareta atau gata, atau di pareta tawata. Itu satu pemberian atau pemberian jasa, pelimpahan jasa. Disebutnya pelimpahan jasa, bukan memberi, ya. Pelimpahan jasa itu kepada para leluhur, seperti itu. Jadi dalam ajaran Buddha itu ada tingkatannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, ketika Bapak Ibu memberi tadi hari Kartina, atau Bapak Ibu datang ke wihara, atau mungkin bikin jalan-jalan ke wihara tertentu, mungkin berdana bertekad pemberiannya itu semoga saya boleh, atau saya juga boleh, harus semoga saya sehat, ya, saya bahagia, dan sebagainya, yang digunakan untuk inspirasi. Seperti itu, Bapak Ibu. Bahkan ketika Bapak Ibu bersujud kepada orang yang patut disujudi, ya, di depan altar lebih mudahnya itu juga ada satu tekad. Minimal Bapak Ibu membaca nama Anagata. Tapi boleh Bapak Ibu bersujud itu bertekad untuk hal-hal yang baik setelah melakukan kebaikan atau kebajikan, seperti itu, ya. Maka dalam agama berarti selalu mengajarkan supaya mengkondisikan batin kita dan pikiran kita, juga ucapan kita dan perbuatan kita itu untuk selalu hal-hal yang baik, selalu hal yang positif. Memang harus dilatih terus menerus dari waktu ke waktu, setiap saat, setiap waktu. Karena dengan melatih pikiran inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan demi kebahagiaan, hingga akan ketemu, akan mencapai, merealisasi, mengalami kebahagiaan tertinggi, nibbana atau nirwana, ya. Makanya hari yang khusus Kartina ini disebut sebagai hari Sangha atau hari berdana 4 kebutuhan pokok para biku, ya. Dan satu ajaran yang mengajarkan bagaimana kita harus melatih diri menjadi orang murah hati. Memang agama Buddha tidak memberikan satu kalkulasi, ya, kekayaannya harus diberikan ke agama Buddha sekian persen. Tidak ada seperti itu, Bapak Ibu. Yang dianjurkan oleh dari ajaran Buddha ini, orang setiap saat untuk bisa berbuat baik. Seandainya dianjurkan harus 2% untuk disumbangkan ke agama, namanya ke agama Buddha, namanya gitu. Itu terbatas. Bahkan kalau Bapak Ibu lakukan terus menerus, sedikit demi sedikit dan sebagainya, yang tak berhenti, itu bahkan melebihi dari yang barangkali dianjurkan seperti itu. Ya, anjuran Buddha itu memang selalu untuk setiap saat, setiap waktu untuk bisa berbuat baik. Kecuali hukum ekonomi memang sudah ada, yang Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar, 1% digunakan untuk
aktivitas sehari-hari untuk dimakan, digunakan untuk sosial, tetap disebutkan di situ dalam apa ini ya, dalam suta yang mengatakan bahwa hasil dari income dari umat Buddha ini dibagi 4. Yang satu, yang pertama digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, juga untuk ditabung untuk persiapan untuk tabungan masa depan, dan ketika dibutuhkan suatu waktu bisa diambil. Juga digunakan untuk kegiatan sosial, untuk berbagi. Ya, yang 1% itu, yang 25% itu digunakan itu, yang 25% lagi itu ditabung, ya, yang 2% diinvestasikan. Istilah investasi sudah ada dalam agama, dalam ajaran Buddha, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya umat Buddha itu sebenarnya memang menjadi umat Buddha harusnya secara finansial, secara ekonomi itu harusnya memang mapan. Karena agama Buddha itu menganjurkan umat itu harus bisa memberi itu harus punya. Gak mungkin kalau nggak punya untuk bisa memberi. Bisa berarti aku memberikan doa saja. Meskipun memberi doa sekalipun, itu kita harus ada modalitas di dalam diri kita yang harus kita miliki. Apa? Perilaku kita baik. Ya, penjahat pun bisa berdoa. Tapi apakah doa itu istilahnya tuh efektif? Ya, efektif. Makanya kalau kita perilaku baik, moralitas kita baik, doa juga itu bermakna Bapak Ibu. Ya, kan bikin guyonan biasanya itu, dibikin candaan di masyarakat. Aku ikut berdana ya, dana apa? Dana doa katanya. Seperti itu. Ya. Memberi nasihat kita juga harus punya modal. Modalnya apa? Perilaku kita baik, perbuatan kita baik. Kalau memberi keterampilan, memberi ilmu, kita juga harus udah terampil, ya, punya ilmu, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi memberi barang tertentu, harus memiliki barang. Ya, aku kan enggak aku memberi umpamanya lampu gitu kan. Apakah saya harus punya toko lampu? Tidak. Ya. Punya barang berharga yang bisa ditukar untuk mendapatkan lampu, kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah inti dari praktek ajaran Buddha itu, kita harus jadi orang berkualitas secara material, juga apalagi harus berkualitas secara moral. Ini yang menjadi modal kita untuk menjalani hidup ini. Yakinlah kita akan dihindarkan dari hal-hal yang buruk, akan lebih banyak hal yang baik yang menjadi bagian dari hidup kita, ya. Dan untuk berbuat baik saja itu juga bisa untuk berbuat baik itu juga, perbuatan baik juga bisa jadikan untuk tameng, untuk pelindungan diri kita Bapak Ibu. Kalau tadi sebutkan, kalau zaman dulu Bapak Ibu menabung ya memang belum ada bank zaman Buddha itu, tapi sudah ada istilah bendahara, ya, karena banyak disebutkan dalam kitab suci itu ada bendahara, seperti menabung seperti emas tuh. Tadi sebutkan kan nanti dicuri yaka, ya, dicuri naga dan sebagainya. Apakah benar seperti itu? Ada ceritakan begini, ada memang disebutkan di situ memang makhluk-makhluk itu bisa mengambil barang-barang berharga. Barang-barang berharga. Kalau orang dulu kan barang berharga dalam bentuk emas, ya. Bahkan awal-awal itu yang namanya tembaga itu juga berharga banget, ya. Perak itu berharga. Nah, seperti itu. Makanya nasihat Buddha itu sesuai dengan pikiran umat rumah tangga itu, memberi nasihat seperti yang Bapak Ibu dengar tadi ketika dalam meditasi Katina tadi. Itu Bapak Ibu
Semoga semuanya para umat sekalian, kita semua selalu untuk memiliki sifat yang baik, memiliki kemurahan hati untuk berbagi, tidak hanya kepada para sangha, tapi kepada semua yang patut untuk diberi, kepada semua mereka yang patut untuk berbagi, ya, berbagi. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang prima. Kita sama-sama berniat dengan baik, beritikad dengan baik, supaya hidup kita berkah dan berkelimpahan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Persembahan Catu Pacaya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Bante, kami mempersembahkan kain jubah dan segala perlengkapannya kepada Bhikkhu Sangha. Semoga Bhikkhu Sangha sudi menerima semua persembahan kami. Semoga persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat dan mendatangkan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya.
yang tidak tahan untuk apa boleh berdiri, tapi depan bisa berapa. Tapi kalau tahan nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu yang sudah silakan kembali ke tempat dulu dan tetap menjaga ketenangan ya. Boleh nyanyi bersama, boleh. Bersuka cita silakan nyanyi.
Selanjutnya pemberkahan oleh Biku Sangha. Jayanto pediamo le sakayanana diwadano ewang tawang wijayo hijaya sujaya manggalia apara cita palangge sise pata vipokare abhiseke sababudanang aga pato pamodati sunakatan sumanggalang supapatang suhutitang sukano sumuto casuri tang brahmacari supada inang kaya kamang waja kamang pada kinang mano kamang panidia pada kinani katawa nalapan tate pada kini jayanto pediamo le sakaya nang diwadano ewang tawang wijayo hijaya sujaya manggale apara cita palangge sise patawi pokare abhiseke sababu danang agapato pamodati sunakatan sumanggalan supapatan suhutitang sukano sumuto casugi tang brahmacari supada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mano kamang panidiate pada kinani katawa nalapan tate pada kine sabetiyo wiwajang tusa karogo vinasatu mate pawan wantarayo suaki dikayuko apawang apiwadana sili sanicang wadang pacayino cataro damawadanti ayuwano sukang balang bawatusa pamanggalang raka tusa badewantasa babut danubawe nasa badhamma nubawe nasa basangga nubawe nasada sonti bawantu tena kataya kaputanang babagana waranang paritasan kawenang antumayang pada bisa bekuta balapata pacekanang jaya balang arahantana tate cenara kawanda misa paso sadu sadu sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kepada Bante yang kami hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari kami sedharma yang berbahagia,
rasa syukur dan selalu kita aturkan kepada Sang Yang Adi Buddha, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, karena pada malam hari ini kita telah selesai melaksanakan rasa bakti kita di bulan yang penuh berkah ini dengan melaksanakan Sanghadana di Wihara Paramita Rengat. Bapak Ibu, saudara-saudari kami sedharma, atas nama Majelis Budayana Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu, saya selaku koordinator seksi bidang kerohanian, karena kebetulan pada malam hari ini Bapak Ketua kita tidak ada di tempat, sehingga dalam hal ini kami pertama mengucapkan terima kasih dan anumodana kepada Bante dan juga anggota Sangha yang mana pada tahun ini telah bersedia berada di antara kita umat Buddha, khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu, untuk bersama-sama melaksanakan Sanghadana. Nah, untuk itu kepada Yang Mulia Bante, terima kasih dan anumodana atas segala bimbingan dan juga tuntunannya selama ini kepada kami semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tahun ini kita melaksanakan Sanghadana dengan baik dan sukses. Di Wihara Dharma Manggala kita laksanakan tanggal 10, kemudian di BUP Pancadharma Air Molek kita laksanakan tanggal 11. Malam ini adalah puncak dari selesainya peringatan dan perayaan Sanghadana di Kabupaten Indragiri Hulu. Atas nama yayasan dan wihara, baik itu Wihara Dharma Manggala, PUB, dan juga Wihara Paramita, dan juga untuk semua umat Buddha, kami sangat berterima kasih ya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah melaksanakan Sanghadana ini dengan baik. Dan perlu kami sampaikan juga pada kesempatan malam hari ini bahwa karena tahun ini kita di dalam peringatan Sanghadana terdapat beberapa cara di dalam melakukan persembahan dana kepada anggota Sangha, maka sesuai dengan arahan dan juga petunjuk dari Sangha Wilayah Riau, kita telah menjalaninya dengan baik. Dan mungkin di sini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Sanghadana yang kita laksanakan di 3 wihara, khususnya yang melalui kupon ya, baik itu berupa dana jubah, obat-obatan dan juga makanan, maka Wihara Dharma Manggala Brilas telah memperoleh Sanghadana yang langsung ini kemudian dikirim ke rekening Sangha Wilayah Riau, yaitu 31.900.000 ya. Kemudian PUB Pancadharma Air Molek ya, itu adalah 14.500.000. Dan untuk Wihara Paramita Rengat sampai hari malam ini bahwa Sanghadana yang melalui pembelian kupon adalah 60.900.000 ya. Jadi total dana Sanghadana yang telah dikirim dan atas nama KBI Kabupaten Indragiri Hulu melalui kupon adalah 107.300.000 ya, 1 juta. Inilah Bapak Ibu merupakan wujud dari rasa bakti kita kepada anggota Sangha. Semoga segala berkah melimpah kepada kita semua, dan kita sangat berharap dengan adanya perayaan Sanghadana di tahun ini, wihara-wihara yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, Paramita, Dharma Manggala, dan PUB Pancadharma selalu mempertahankan eksistensinya, tetap melestarikan Buddha Dharma untuk kebahagiaan kita semuanya. Sadu, sadu, sadu. Terakhir kami mengucapkan selamat memperingati
Hari Katina 2566 tahun 2022. Semoga kita semua senantiasa diberkati kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Demikian tadi serangkaian acara ritual Hari Raya Katina 2566 Tahun Buddhis 2022 Wihara Paramitarangan. Semoga dapat meningkatkan bakti dan keyakinan kita pada Triratna, dan semoga kebajikan yang telah kita lakukan membawa kusala karma pala bagi semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Biku Sangha meninggalkan bakti salah, para umat dipersilahkan untuk berdiri dan bersikap anjali.